Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa, Mas. Padahal aku tidak mengenalnya sama sekali. Katanya dengan raut wajah seperti tengah memikirkan sesuatu. Tidak usah dipikirkan, terlalu serius. Kamu khawatir begitu karena kamu orang baik, merasa ikut bersalah atas kecelakaan yang menimpanya. Bukan begitu? Mungkin, sautnya sembari mengangguk pelan. Ayo, mau tidak? Tanyanya sekali lagi. Boleh deh mas, tapi jangan terlalu lama ya. Aku takut dan tidak nyaman berada di dekatnya. Kenapa? Fandi tertawa kecil melihat ekspresinya yang sedikit cemberut. Aku takut pria itu sebenarnya penculik yang menyamar. Bagaimana kalau diam-diam dia menargetkan Kamal sebagai korbannya? Fandi dibuat tertawa dengan penuturannya itu. Kamu ada aja, Nay. Tapi bisa aja kan, Mas? Dia tetap bersikeras dengan pemikirannya. Berjaga-jaga itu lebih baik. Iya, tenang aja. Selama ada aku, tidak akan aku biarkan siapapun menyentuh atau menyakiti kalian berdua. Bukan begitu, sayang? Anak papa yang tampan? Fandi menciuminya dengan gemas hingga dia tertawa geli dan refleks menarik rambutnya. Tak lama kemudian Karin sudah siap. Mereka bertiga pun pergi menuju rumah sakit di mana suami Karin dirawat. Saat tiba di sana, Malik begitu senang tapi terlihat berusaha menahan diri. Fandi tetap tersenyum meski tidak bisa dipungkiri hatinya perih. Mereka terlibat percakapan ringan hingga akhirnya Malik meminta izin untuk menggendong Kamal. Karin terlihat ragu dan takut, tapi Fandi meyakinkan kalau dia bukanlah pria jahat. Pada akhirnya Karin mau memberikan Kamal pada bapak kandungnya itu. Interaksi keduanya sangat baik. Kamal begitu terlihat nyaman berada di dekat Malik. Mungkin inilah yang dinamakan ikatan batin. Meskipun terpisah sejak masih dalam kandungan, tapi keduanya tetap bisa sama-sama merasakan kehangatan dan kerinduan. Ponsel di saku celana Fandi bergetar. Ada pesan masuk dari Dr. Wahyu. Bukan hal yang begitu penting sebenarnya. Hanya menanyakan jadwal saja. Akan tetapi, dia berpura-pura pada Karin bahwa Dr. Wahyu meminta menemuinya di ruangan. Kesempatan ini dia gunakan untuk memberikan mereka ruang dan waktu. Siapa tahu ini bisa membantu mencairkan kebekuan di antara keduanya. Bisa membuat Karin terbiasa akan kehadiran Malik dan tidak terlalu kaget saat mengetahui fakta yang sebenarnya nanti. Tanpa pikir panjang, Fandi segera pamit tanpa mengidahkan Karin yang keberatan ditinggal di ruangan ini bersama pria yang menurutnya asing. Fandi membiarkan pintu sedikit terbuka, lalu bersembunyi di balik dinding, menghadap sembari mengusap wajah, lalu menghembuskan napas perlahan, mengintip mereka dari jendela, kemudian pergi dari sana dengan seolah senyum tipis. Semoga kamu bisa kembali merebut hatinya, Malik. Setelah berpisah cukup lama, ditambah lagi dengan keadaan Karin yang tengah hilang ingatan, pasti tidak akan mudah untuk mendekatinya lagi. Berjuanglah, Malik. Semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Kita tinggalkan dulu hati Dr. Fandi yang mulai bisa sedikit ikhlas melepasnya. Hari ketiga, Malik diperbolehkan pulang. Papa berniat menjemput tapi Malik melarang. Biarlah Papa menjaga Mama. Lagi pula Marco lebih berbaik hati datang ke sini sembari mengantarkan pesanannya. Hai bro, lama nunggu ya? Sapa Marco saat masuk ke ruangannya. Tidak juga. Bagaimana kakimu? Tanyanya sembari berjalan mendekat. Tidak bisa dipakai jalan untuk beberapa minggu ke depan, tapi aku harus tetap menggerakkan jari kaki dan lutut sedikit-sedikit supaya tidak kaku. Jelasnya sembari mengamati kaki yang dikip. Lalu aktivitas sehari-harimu bagaimana? Aku bisa pakai tongkat penyangga. Kemarin sore papa datang bawain itu. Malik menunjuk kruk yang disandarkan di dekat makas. Kamu bawa yang aku butuhkan kan? Tentu saja, jawabnya sembari merogoh sesuatu dari dalam tas punggungnya. Nih, Marco memberikan 2 buku nikah palsu yang dibungkus plastik transparan.
Tapi kamu yakin mau melakukan ini? Bagaimanapun juga status kalian sudah bercerai kan? Perceraian kami terjadi karena salah paham, Mar. Jika saja aku tidak telat mengetahui rencana busuk mama dulu, mungkin kalian udah lama kembali ke rumah dan kami hidup bahagia, tanpa harus sampai sandiwara ataupun kejadian naas menimpannya. Terserah, sebagai teman, aku hanya mengingatkan, takutnya dia malah marah dan semakin kecewa saat tahu kamu menipunya seperti ini. Imbunya sembari berjalan mengambil kursi roda di sisi lain berangkar. Kursi roda itu fasilitas rumah sakit untuk membantunya lebih mudah sampai di parkiran nanti. Iya, terima kasih nasihatnya. Tapi aku yakin kalian tidak akan keberatan. Dia pasti bisa mengerti kenapa aku melakukan ini. Toh, kami berdua masih saling mencintai. Apalagi udah ada Kamal, buah hati kami berdua. Ucapnya dengan senyuman bahagia. Ya, semoga aja, sahutnya cuy. Hei, sebagai teman harusnya kamu mendoakanku, bukan memasang raut wajah mengejek seperti itu, protes Malik kesal. Iya Malik, aku doakan wanita pujaanmu itu mau kembali dan kalian hidup bahagia. Puas. Dia tergagah. Kamu tidak serius mendoakanku, Marco? Malik mendecak sebal. Siapa bilang? Aku serius kok. Aku tahu kamu mencintainya dengan gila, tapi sayang, emosimu yang tidak bisa dikendalikan itu berhasil memisahkan kalian berdua. Sahutnya sembari membantu Malik turun dari berangkar, lalu mendudukkan di kursi roda. Mengambil tongkat penyangga di dekat nakas dan meletakkannya di pangkuan Malik. Tenang aja, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Bukan hanya kamu, tapi Papa dan Anthony pun pernah mengatakan hal seperti itu. Makanya, sekarang aku akan berusaha menahan emosi apapun yang terjadi. Baguslah kalau begitu. Marco mulai mendorong kursi roda keluar ruangan. Ngomong-ngomong, dokter yang merawatnya itu sangat baik ya. Tak hanya menolongnya, dia juga menanggung semua biaya perawatanmu. Hebat, jarang ada pria seperti itu. Aku yakin dia melakukan itu bukan karena ikhlas, tugasnya. Maksudmu? Dia merawat Karin karena mencintainya. Dan soal biaya ini, aku yakin ini salah satu cara dia untuk menarik simpati Karin. Dokter Fandi ingin melihat sebagai malaikat penolong. Aku sangat yakin itu. Simpelnya. Tidak boleh berpikiran negatif begitu. Kalau dia berniat jahat dan tidak ikhlas, pasti dia udah pergi jauh membawa anak dan istrimu. Tapi lihatlah, dia tidak melakukan itu kan? Malik mendesah panjang. Tapi aku tetap tidak percaya. Terserah, sahut Marco. Kita jadi ke rumah dokter itu sekarang? Tanyanya lalu membuka pintu mobil dan membantunya naik. Tentu aja, hari ini semua harus diselesaikan. Sudah terlalu lama kalian bersamanya. Aku tidak mau kalau dia sampai jatuh cinta pada dokter itu. Marco hanya menggeleng dengan helaan napasnya, lalu menutup pintu, mengembalikan kursi roda ke teras rumah sakit, kemudian berlari kecil mengitari sisi lain mobil dan duduk di balik kemudi. Kamu sungguh yakin mau membicarakan hal ini sekarang? Tanyanya memastikan. Yakin? Kenapa dari tadi kamu seperti meragukan aku, Mar? Malik bertanya balik dengan kening berkerut dalam. Tidak ada, aku hanya takut mantan istrimu itu belum siap dan malah jatuh sakit. Ujarnya lalu mulai melajukan mobil keluar parkiran. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tadi pagi aku udah menghubungi nomor dokter Fandi yang pernah diberikan. Sudah aku katakan bahwa aku akan membuka fakta yang sebenarnya hari ini juga. Menunggu berminggu-minggu sampai kaki sembuh itu terlalu lama. Dokter Fandi memang sempat terdiam sejenak saat Malik mengatakan keinginan itu. Akan tetapi tidak lama setelahnya dia menjawab setuju. Tanpa batahan apapun dia langsung menawarkan diri untuk membawa Karin ke rumahnya. Malik mengusulkan agar pembicaraan ini dilakukan di rumahnya saja. Setelah itu baru Malik akan membawa Karin ke kamar dan Kamal pulang. Jika dilakukan di rumahnya, rencana memberi mama dan papa kejutan bisa gagal. Mobil yang dikemudikan Marco akhirnya sampai di depan gerbang kediaman Dr. Fandi. Setelah beberapa kali membunyikan klakson gerbang, terbuka otomatis. Pria itu menyambut dengan ramah saat melihat mereka datang. Bahkan dengan sigap, dia mengambilkan tongkat penyangga dan memberikannya pada Malik.
Terima kasih, ucapnya. Jika saja kamu setuju untuk membicarakan hal ini di rumahmu, kamu tidak akan kerepotan seperti ini, ujarnya tenang. Aku punya alasan kuat kenapa tidak bisa membicarakan ini di rumah. Aku ingin memberi mama kejutan atas kembalinya menantu yang sudah lama hilang. Baiklah, aku mengerti, ucapnya dengan seolah senyum tipis. Tidak perlu, tolaknya saat dia hendak membantu Malik berjalan. Biar Marco aja yang membantuku. Dokter Fandi mengangguk lalu berjalan lebih dulu ke dalam rumah, meninggalkan yang cukup kesulitan karena tidak terbiasa berjalan dengan satu kaki dan satu tongkat. Pelan-pelan aja, Mal. Kalau terburu-buru seperti itu, kamu bisa jatuh. Bahaya untuk kakimu yang belum sembuh, ujar Marco. Aku tidak sabar ingin melihatnya, Mar. Tenanglah, kendalikan diri toh. Sebentar lagi juga dia akan kembali ke rumahmu. Iya, kamu benar, sahutnya lalu berjalan santai lagi. Tapi, kamu yakin mau melakukan ini? Lagi-lagi, dia menanyakan pertanyaan yang sama dan sontak membuat langkah Malik terhenti. Kenapa sih? Dari tadi kamu masih saja menanyakan hal yang sama? Tanyanya sedikit kesal. Tentu saja aku serius. 100% yakin ingin melakukan ini dengan segenap kesadaranku. Marco menghela napas berat mendengar jawaban itu. Ya sudahlah, ayo. Dia kembali menuntunnya ke dalam rumah Dr. Fandi. Silahkan duduk. Dr. Fandi mempersilahkan mereka dengan senyuman ramahnya. Terima kasih, ucapnya. Diminum dulu, Mas. Tidak perlu, tolaknya pelan tapi tegas. Kita langsung ke intinya aja, dokter. Dokter sudah tahu kan apa maksud dan tujuanku datang ke sini? Aku ingin membawa pulang kembali anak dan istriku. Mereka bertiga serempak menoleh saat mendengar suara benda pecah dari arah ruangan lain. Maaf Pak, itu gelasnya licin, ucap seorang wanita tua dengan raut wajah kaget yang terlihat jelas. Tidak apa-apa, Bi, hati-hati membersihkannya. Dokter Fandi tersenyum ramah kepada wanita itu. Apa dia memang selalu ramah pada semua orang? Atau ini hanya untuk menarik simpati Karin? Bisa saja kan? Di belakang Karin, Dr. Fandi adalah sosok pria yang kejam. Kenapa, Mas? Tanyanya pada Malik yang menatap penuh selidi. Tidak apa-apa. Siapa wanita itu? Tanyanya basa-basi karena ketahuan menatapnya lama. Oh, itu Bi Wati, pembantu di rumah ini. Tapi karena udah lama bekerja denganku, Bi Wati udah kami anggap seperti keluarga. Baiklah, sudah cukup basa-basinya. Bisa tolong segera panggilkan istriku? Pintanya tidak sabar. Sebentar lagi juga turun, Mas. Tenanglah, Karin sedang memberikan ASI untuk Kamal dulu. Jawabnya tenang. Malik menghembuskan napas kasar, lalu bersandar pasrah. Lutut Marco menyenggol lututnya. Matanya sedikit melotot, mengisyaratkan agar dia bersikap lebih santai dan ramah. Mas, detak jantung Malik sempat terhenti sejenak saat mendengar suara lembut itu. Padahal sehari yang lalu, mereka baru saja bertemu meski hanya sebentar. Akan tetapi, tetap saja rasa yang mempuncak di dalam dada ini tidak bisa tertahan. Jangan nyengir terus, nanti gigimu kering, bisik Marco di telinga lalu terkekeh pelan. Asem. Spontan dia langsung mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan berusaha terlihat tenang kembali. Malik tidak boleh kalah dengan Dr. Fandi. Kemarilah, Nay, duduk di sini, panggil Dr. Fandi dengan lembut sembari menepuk sofa di sampingnya.